Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Widya Putri dari Prodi PGMI Unit 1 semester 5. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul tentang observasi dan wawancara. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari observasi. Nah, jadi observasi itu adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk memenuhi informasi mengenai objek-objek tersebut. Nah, adapun ciri-ciri dari observasi yang pertama, mengandung fakta-fakta yang dimaksud dalam sebuah observasi adalah suatu kejadian yang nyata atau tidak mengada-ngada. Dan kedua itu bersifat objektif. Yang ketiga itu hasilnya dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kelima yaitu ada disajikan secara menarik. Selanjutnya yang terakhir ada berbobot dan berkualitas. Nah, adapun jenis-jenis observasi. Nah, observasi itu ada 3 macam, yaitu ada observasi partisipasi, observasi sistematis, dan juga observasi eksperimental. Nah, observasi partisipasi itu merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamatan yang terlibat secara langsung dan dalam objek yang teliti. Nah, yang kedua itu observasi sistematis. Nah, itu merupakan kegiatan observasi yang kerangka atau telah ditemukan terlebih dahulu oleh kerangka-kerangka dalam observasi. Nah, yang ketiga itu ada observasi eksperimental. Nah, observasi eksperimental itu adalah observasi yang telah dipersiapkan secara matang guna untuk menguji dan juga meneliti objek tersebut. Yang selanjutnya itu ada manfaat observasi. Jadi manfaat observasi ini ada 5. Yang pertama, mendapatkan deskripsi secara nyata, mendapatkan catatan suatu peristiwa, menambah pengetahuan dan wawasan, dan keempat dapat menjelaskan suatu peristiwa, dan yang terakhir dapat menemukan fakta terbaru dari suatu objek atau situasi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari observasi. Nah, tujuan observasi ini salah satunya itu observasi dilakukan untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Yang kedua itu observasi dilakukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan juga bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Nah, adapun struktur penulisan laporan observasi, berikut ini berikut ini struktur penulisan laporan observasi yang benar. Yang pertama yaitu pernyataan umum di bagian ini merupakan bagian awal laporan pada observasi. Yang kedua itu aspek definisi. Yang ketiga itu manfaat. Yang keempat itu penutup. Yang kelima itu yang terakhir itu kesimpulan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari observasi tersebut. Nah, kelebihan observasi salah satunya dengan observasi data yang langsung mengenai perilaku yang khusus dari objek dicatat dengan segera dan tidak berpedoman pada ingatan seseorang. Yang kedua itu data dapat diperoleh dari suatu objek baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang ketiga itu objek penelitian yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi angkat ataupun dalam bentuk wawancara. Nah, adapun kelemahan dari observasi, yang pertama yaitu diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi tersebut. Nah, yang kedua, observasi terhadap suatu fenomena yang memiliki rentang waktu lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Nah, yang terakhir yaitu jika terjadi peristiwa yang tidak terduga seperti hujan, kebakaran, dan juga bencana alam, pelaksanaan tugas pengamatan dapat terganggu atau bahkan berhenti. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Yeni Mutia. B. Wawancara. 1. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan seseorang atau pihak tertentu terhadap satu atau sejumlah responden untuk tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara bebas, yang kedua wawancara terpimpin, dan yang ketiga wawancara bebas terpimpin. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri wawancara. Ciri-ciri wawancara yaitu yang pertama dilakukan secara bertatap muka. Yang kedua yaitu orang yang diwawancarai, dan yang ketiga orang yang mewawancarai. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan wawancara. Kelebihan
dari wawancara yaitu memiliki kemampuan untuk mendapatkan sebuah keterangan yang sedalam-dalamnya tentang sebuah masalah yang dimana secara khusus adalah yang akan berkenaan dengan masalah pribadi dari seseorang. Kelemahannya yaitu dapat diragukan kevaliditasannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.